Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratiko Maladewi. Dan saya Aliana Pranita Dewi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai literasi media di Indonesia. Pada saat ini, pemerintah mulai gencar dalam mengkampanyekan literasi di Indonesia. Hal ini disebabkan agar masyarakat lebih sadar akan keberadaan konten maupun kegiatan negatif yang berada di mana-mana. Salah satu literasi paling gencar dikampanyekan adalah literasi media. Adanya literasi media membuat masyarakat lebih sadar bahwa tidak semua media bisa diterima secara menyeluruh. Nah, berbagai media yang mulai muncul tersebut kemudian mampu membangun interaksi sosial dan terjadinya perubahan sosial. Majunya perkembangan media dan teknologi yang sangat pesat termasuk literasi media, kemudian memberi pengaruh yang besar dan mendominasi seluruh sektor kehidupan di masyarakat Indonesia. Salah satu sektor yang paling berpengaruh yakni usia remaja hingga dewasa. Nah, di kalangan tersebut, literasi media itu sangat memiliki pengaruh dan bahkan jadi elemen penting nih dalam berkehidupan. Tapi jika tidak berhati-hati, literasi media akan memberi efek negatif selain memiliki berbagai dampak positifnya. Nah, di sini tuh jadi nggak heran ya jika media informasi dan literasi media kini menjadi fungsi yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Nah, tadi kan lu udah menjelaskan nih literasi media. Ya. Menurut lu penting gak sih literasi media ini untuk saat ini khususnya? Oh, kalau menurut gue sih ya itu penting banget ya. Apalagi kan di zaman-zamannya internet sekarang banyak tuh yang beredar-beredar berita di internet dari yang berita hoax-hoax kayak gitu. Nah, dengan adanya literasi media ini, kita tuh jadi nggak menelan berita secara mentah-mentah gitu lah. Jadi ya kita bisa bedain mana berita yang benar, mana yang berita yang hoax. Terus menurut lu nih, kan di zaman sekarang ini kayaknya terlalu banyak berita hoax ya? Iya, bener Terus banget. juga dari manusia-manusianya terlalu mempercaya itu. Menurut Iya, lu betul. pandangan lu gimana sih ketika ada misalkan teman lu yang menyebarkan berita hoax gitu? Pendapat lu gimana sih? Lu bakal ngasih arahan ke dia tuh kayak gimana? Kalau misalkan gue pribadi ya, misalkan ada teman gue tuh yang suka menyebarkan berita hoax yang benar itu, pasti ya gue tuh nyuruh dia untuk memastikan informasi yang dia sebarkan itu tuh akurat atau enggak. Itu nomor satu sih, penting banget. Dan kedua tuh ya harus cek juga kelengkapan informasinya. Misalkan dia ceritain ke orang lain, kayak ceritanya tuh belum 100% full gitu, kayak masih ada kepotong-potong tapi dia udah menyebarkan ke orang lain gitu, kan namanya belum 100% akurat kan. Yang ketiga ya gue bakalan nyuruh dia kayak jangan menyebarkan dulu ke orang lain gitu loh. Takutnya kan kalau informasinya belum tentu benar, nanti kan jatuhnya apa, hoax kan jatuhnya. Berarti lu ini tipikal temen yang peduli banget nih sama temen sendiri, yang menasehati temen yang menurut lu tuh sedikit melenceng dari jalannya gitu. Itu perlu banget dong, apalagi gue sebagai masyarakat Indonesia tuh ya harus bisa meminimalisir terjadinya hoax di Indonesia ya. Itu contoh kecilnya. Gitu. Bener juga sih, Ti. Nah, kembali lagi nih ke topik di awal tentang literasi media. Apa sih literasi media itu? Jadi, literasi media merupakan kemampuan mengakses, mencari, maupun menganalisis informasi maupun komunikasi dalam bentuk media apapun. Literasi juga tidak hanya berupa tulisan saja, tapi berupa visual, audio, serta format lainnya. Dalam hal ini, literasi media merujuk pada kemampuan masyarakat yang melek terhadap media massa. Tak hanya melek pada media massa, masyarakat juga diharapkan melek dengan adanya pesan di berbagai media massa dalam konteks komunikasi massa. Tentang literasi media itu nggak cuma berupa tulisan ya, tapi kan ada visual dan audio. Nah, contohnya itu apa sih salah satunya? Yang gue tahu kalau literasi media visual itu ya contohnya film, karena film itu bersifat menghibur dan film itu sebagai media pendekatan kepada masyarakat. Nah, tadi kan lu nanya nih literasi media audio itu contohnya apa? Ya. Contohnya itu radio. Radio itu nggak cuma memberikan hiburan kepada halayak nih, tapi juga untuk menyampaikan informasi kepada halayak tanpa menunjukkan visual. Kurang lebih seperti itu. Kayak orang yang biasa yang suka podcast itu biasanya di radio juga ya? Iya bener, biasanya pagi-pagi tuh biasanya ya kalau zaman dulu kalau orang tua gue tuh kalau sebelum pergi kerja dia selalu nyalain radio karena untuk mendengarkan informasi ataupun mendengarkan lagu-lagu yang lagi hits pada zaman itu gitu. Iya. Sekarang zaman sekarang sebenarnya masih banyak juga sih yang masih menggunakan radio.
Iya, cuma apa ya? Pengguna itu lebih minim daripada zaman dulu, karena zaman sekarang tuh udah ada handphone yang Ya, bisa internet ya. iya gitu, bisa mendengarkan apapun di YouTube gitu Iya. kan, kurang lebih seperti itu. Di sini kami akan menampilkan video perihal penyebab berita hoax yang terjadi di masyarakat. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah-mentah, maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat. Kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai literasi media di Indonesia. Dan terima kasih kepada Ibu Ade Siti Hoiria selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Komunikasi Massa. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.